Oke, shalom, puji Tuhan. Kita hari ini akan mempelajari kitab Yesaya pasal 14 ayat 28 sampai dengan 32. Sebelumnya mari kita semua masuk di dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, puji syukur kepada Tuhan saat ini kami dapat belajar bersama-sama kitab Yesaya lagi melalui pendalaman Alkitab ini. Kiranya Tuhan menolong hamba Engkau yang penuh kekurangan ini. Dan tolong semua anak-anak Engkau yang ikut PA dapat mengerti. Urapilah kami semua sehingga kami semua dapat melakukan sesuai firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Kalau 2 minggu sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan PA mengenai ejekan terhadap Raja Babel di pasal 14 ayat 1 sampai dengan 21. Dan seminggu sebelumnya kita telah belajar tentang nubuat, tentang hukuman ilahi atas Babel dan Asyur di Yesaya pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Hari ini kita akan mempelajari Yesaya 14 28 sampai dengan 32 dengan judul Hukuman Ilahi atas Filistia. Sekarang marilah kita membaca dahulu Yesaya 14 28 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah bunyinya. Pada tahun kematian Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia. Memang gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular akan keluar ular beludak. Dan anaknya akan menjadi ular bersayap. Yang hina dari anak sulungku akan mendapat makanan. Dan orang-orang miskin akan berbaring dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan. Dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota. Gemetarlah hai segenap Filistia, sebab dari utara sudah mengepul asap perang. Tidak ada yang mundur dari barisannya. Jawaban apakah akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan telah meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menarik dari bagian ini, di ayat 28 dimulai dengan berita tentang ucapan Allah yang datang pada waktu yang spesifik. Waktu apa itu? Disebutkan pada tahun kematian Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Jadi ucapan ilahi itu datang pada tahun Raja Ahaz meninggal. Raja Ahaz disebutkan meninggal itu ada yang mengatakan mungkin terjadi pada tahun 727 sebelum Masehi. Atau ada para ahli yang mengatakan kurang lebih tahun 724 sebelum Masehi. Apakah yang disebutkan tentang ucapan daripada Tuhan itu? Yang diucapkan di sini adalah tentang hukuman Tuhan atas orang Filistia.
Dan para pendengarnya bukan orang Filistia sendiri, tetapi umat Tuhan yang di Yehuda. Kalau kita teliti, ucapan Tuhan di Yesaya pasal 14 ayat 28 sampai dengan 32 itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu tentang Filistia di ayat 29 sampai dengan 31 dan instruksi kepada Yerusalem tentang apa yang harus diberitahukan pada utusan-utusan bangsa di ayat 32. Kalau kita melihat tadi yang sudah dibacakan di ayat 28, pada tahun kematian Raja Ahaz, Tuhan Allah itu berfirman. Apakah yang difirmankan? Di bagian yang pertama itu di ayat 29 sampai 31, kita akan melihat ini yang difirmankan apa? Perhatikan di ayat 29 kita akan melihat per ayat. Janganlah bersukaria hai segenap Filistia. Tuh, nggak boleh bersukaria, tapi harus apa? Dikatakan di ayat 31 dimulai dengan kata, merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia. Jadi orang di Filistia itu disebutkan jangan bersukacita. Segenap Filistia, dari seluruh Filistia. Tetapi disebutkan di ayat 31 bukan bersukacita tapi harus meratap. Dan dikatakan gemetar. Dan disebutkan juga berteriak. Jadi bukannya sukacita, teriakan sukacita, tapi teriakan karena ratapan. Apakah yang dikatakan di sini? Kalau kita melihat sejarah menyebutkan umat Filistia itu menguasai 5 kota. Dan mereka sudah menjadi musuh umat Israel sejak Raja Daud. Orang Filistia itu diminta di sini tidak bersukacita karena kematian dari raja yang menindas mereka. Janganlah bersukacita disebutkan. Bersukaria hai bangsa Filistia, segenap Filistia. Karena apa? Disebutkan di ayat 29b, memang ada gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular bersayap. Di sini kita melihat kekejaman daripada keturunan raja itu makin lama makin kejam. Dan makin lama makin membahayakan. Di sini dikatakan memang gada orang memukul engkau sudah patah. Gada untuk memukul umat Tuhan itu berarti sudah tidak dapat digunakan. Sudah tidak efektif lagi untuk memukul. Tetapi keturunannya ini, itu nenek moyang mereka ini, keturunannya terus-menerus ini akan menunjukkan ancaman yang serius. Yang terus-menerus bahkan makin lama makin berbahaya. Ini dari keturunan menunjukkan kehancuran sama sekali dari orang-orang Filistia. Orang Filistia ini adalah orang-orang yang disebut kadang-kadang di Alkitab sebagai orang Filistin. Kita di sini melihat
Mereka memang mempunyai kekuatan yang besar. Tetapi dikatakan, janganlah bersukaria hai Filistia. Memang ada gada memungkur engkau sudah patah, tetapi keturunan ular akan menjadi ular beludak, anaknya akan menjadi ular bersayap. Orang Filistin akan menghadapi serangan dari musuh di utara yang menyerang mereka. Pasukan musuh itu cepat maju dan membakar kota-kota dan desa-desa. Kelihatannya serangan dari utara itu datangnya dari orang Asyur. Oleh sebab itu disebutkan di ayat 31. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia. Sebab dari utara sudah mengepul asap perang, tidak ada yang mundur dari barisannya. Jadi dari utara itu akan datang bangsa yang menyerang, mengepul asap perang. Dan barisannya akan maju terus, maju untuk menyerang bangsa Filistia. Bagian kedua di ayat 32, jawaban apakah akan diberi pada utusan bangsa itu? Tuhan telah meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Di sini tidak disebutkan siapa yang berbicara dan siapakah penerimanya. Tetapi di sini dengan jelas tentang umatnya yang tinggal di Yerusalem. Konteksnya memberitahukan kepada kita, utusan-utusan adalah orang-orang yang diutus orang Filistin itu, ada bangsa-bangsa asing untuk bergabung dengan mereka melawan bangsa Asyur. Karena yang dari utara kemungkinan yang menyerang itu adalah bangsa Asyur. Tetapi pada zaman itu raja-raja Israel dan Yehuda tidak secara berbijaksana sering beraliansi dengan bangsa asing dan sering bersandar pada bangsa lain. Ini dilakukan supaya mereka dapat menghadapi negara yang kuat pada saat itu. Kalau dilihat secara manusia, aliansi itu masuk akal supaya lebih kuat menghadapi musuh dan bangsa yang lebih kuat. Tetapi sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tidak senang kalau umatnya bersandar kepada orang-orang tertentu, bangsa-bangsa tertentu yang dianggap kuat, tetapi tidak mau bersandar kepada Tuhan, tidak berharap pada Tuhan, tapi berharap kepada orang-orang yang dianggap kuat. Tuhan Allah menginginkan umatnya bersandar hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang setia, yang tidak mementingkan untuk aliansi ini itu, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa ini akan menolong meskipun tanpa ada aliansi dari negara-negara tertentu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan setia ini, Dia tidak membutuhkan aliansi, tapi Dia di sini mengatakan Dia menghendaki umatnya bersandar kepadanya. Di sini Nabi Yesaya mengakhiri pasal 14 dengan ayat 32 dikatakan, ada penuh harapan. Tuhan telah meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Jawaban yang Tuhan berikan pada utusan bangsa, Tuhan telah meletakkan dasar Sion, dari sanalah orang sengsara dari umatnya mendapat
perlindungan. Dengan kata lain, Tuhan semesta alamlah yang telah meletakkan fondasi daripada Sion. Berarti Tuhanlah yang mendirikan bangsa itu dan juga ibu kotanya Sion, atau disebut juga Yerusalem. Tuhan yang juga akan melindungi orang-orang dari umat-umat Tuhan itu, supaya mereka ini dapat berlindung seperti pada zaman dahulu itu ada tembok-tembok kota. Tuhan akan melindungi mereka seperti tempat perlindungan pada zaman itu. Tuhan akan melindungi umatnya. Janji Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya dan orang-orang yang menderita disebutkan, di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Teman-teman sekalian, di manakah tempat perlindungan kita semua? Kepada siapakah kita berharap kalau mengalami hal-hal yang menyengsarakan kita? Tuhan mengatakan, di sanalah orang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Itu di mana? Kalau Tuhan itu, Dia mengatakan, meletakkan di dasar Sion. Yaitu kalau kita ini mendasarkan hidup kita ini kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita ini meletakkan dasar kita ini meminta pertolongan dari Tuhan, bukan pertolongan dari manusia. Tuhan ini yang juga akan melepaskan umatnya ini, termasuk kita semua yang mengalami kesengsaraan akan mendapat perlindungan. Apakah yang dapat kita pelajari? Bagi orang yang bersandar kepada Tuhan, akan ada pengharapan. Tetapi janganlah salah berharap. Orang Filistin pada zaman itu disebut dan juga dianggap sebagai bangsa yang kuat. Orang Filistin berharap kematian Raja Ahaz yang kejam, mereka dapat bersuka cita, tetapi harapan itu salah. Karena sukacita mereka itu akan cepat menjadi duka cita. Perubahan pemimpin ternyata makin menyengsarakan. Dari ular menjadi ular berudak. Ular berudak akan lalu menjadi ular bersayap. Tetapi harapan kita semua yang sebenarnya harus diletakkan kepada Tuhan saja. Nabi Yesaya memanggil umat Tuhan untuk beriman kepada Tuhan yang telah meletakkan dasarnya. Kalau kita meletakkan harapan kita kepada orang yang kuat, kepada bangsa yang kuat, kepada manusia, melebihi kepada Tuhan, itu adalah salah. Meskipun manusia itu mempunyai kedudukan dan juga mempunyai kekuatan, keadaannya dapat berubah. Bahkan dalam sekejap mata, dan dapat berubah menjadi makin lama makin celaka. Maka siapakah harapan Anda? Kembalilah dan bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan dan minta mohon Tuhan mengampuni kalau selama ini mungkin berharap kepada orang, mungkin berharap pada diri sendiri, menyombongkan diri sendiri, mungkin berharap bahwa jalan yang kupilih ini jalanku, tidak mau bersandar pada Tuhan. Kita diminta melalui PA ini berharap kepada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan semesta alam yang sejati dan dapat dipercaya. Jangan berharap pada manusia, meskipun kelihatannya kuat. Setiap kali kita ini mempunyai harapan kalau kita berharap kepada Tuhan.
Tuhan akan melindungi umat-Nya. Dan di tempat di mana saja kita berada, kalau ada Tuhan itu, Tuhan memberikan tempat perlindungan. Kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan dan pimpinan Tuhan, bukan pimpinan kemaunya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingannya untuk keluarga sendiri, tapi untuk keluarga Allah, kerajaan Allah. Nah, kita sudah melihat kitab Yesaya pasal 14 ini dari 3 bagian yang dibagi karena terlalu panjang. Nah, sekarang kita akan melihat keseluruhannya Yesaya 14 ini bagaimana supaya kita dapat belajar apa sih yang perlu kita pelajari dari Yesaya 14 itu. Karena memang pasal 14 itu terdapat dalam satu pasal. Dalam Yesaya 14, Nabi Yesaya melihat penglihatan bagaimana cara Tuhan menyayangi umat Tuhan kembali setelah mereka ini diizinkan oleh Tuhan kembali ke tanah milik mereka lagi dan mendapatkan lagi belas kasihan perlindungan dari Tuhan. Memang umat Tuhan saat tidak mau taat kepada Tuhan dihukum sehingga mereka menjadi tawanan dan Tuhan mengizinkan orang Babel menawan mereka. Orang Asyur dan orang Filistia menekan umat Tuhan. Pada saat yang telah Tuhan tentukan dan rencanakan, Tuhan sendiri melepaskan umat-Nya dari berbagai perlakuan yang jahat dan penindasan dan penghukuman yang juga dilakukan terhadap mereka dengan semaunya sendiri. Nah, apa yang dapat kita pelajari secara keseluruhan dari kitab Yesaya 14 ini? Kita bisa melihat, mata Tuhan melihat dengan jelas apa yang terjadi di umat-umatnya. Semua perbuatan orang itu Tuhan melihat dengan jelas. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Orang yang seperti Raja Babel, yang sombong, congkak, dan menganggap dirinya berkuasa dapat berbuat semaunya sendiri untuk memenuhi nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri. Tidak peduli perbuatannya mencelakakan orang lain, pihak yang lain atau tidak. Pada saat Tuhan bertindak, bukan hanya habis seluruhnya, tetapi nasibnya saat itu dan saat dia meninggal cukup mengenaskan. Orang yang masih hidup tidak memakamkannya dengan baik dan layak. Raja Babel itu tidak dihormati, mayatnya tercerai-berai, dan orang-orang yang sama-sama sudah meninggal pun digambarkan juga mengejeknya. Raja yang jahat itu tidak dikenang dan tidak ditangisi saat meninggal. Malah semua orang di seluruh bumi bersukacita atas kepergiannya karena umat manusia dapat hidup aman dan tentram lagi tanpa tindakan raja yang jahat itu. Sukacita itu bukan hanya dapat dirasakan umat manusia, bahkan digambarkan. Termasuk tumbuh-tumbuhan bisa bersukacita. Jadi besar sekali sukacitanya. Kita sekali lagi diingatkan, kekuasaan dan kemegahan itu hanya sementara saja. Meskipun
Banyak orang semasa hidupnya mencarinya dengan berbagai cara. Tetapi kedudukan dan yang tinggi dan kekuasaan yang besar tidak berarti apa-apa di dunia orang mati. Kalau orang sudah meninggal, tidak dapat menikmatinya lagi kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Semuanya habis dan semuanya menjadi lemah. Bukan itu saja, kekuasaan yang tinggi pun tidak dapat menguasai ulat dan belatung yang sangat kecil. Dan kita melihat itu dapat merusak jasadnya. Kekuasaan yang besar sehingga disebut penakluk bangsa-bangsa itu tidak dapat bertanding dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Maka orang yang sombong, yang melihat dirinya sendiri begitu hebat dan tinggi, akan dihempaskan dan dimusnahkan oleh Tuhan. Semua orang akan menuai hasil perbuatannya dan tingkah lakunya sendiri. Memang betul apa yang dikatakan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Maka kita harus berhati-hati bahwa Tuhan tidak tutup mata. Yang menyedihkan dari Raja Babel ini, kita melihat bukan saja kehidupannya, mempengaruhi juga ternyata kepada keturunannya. Hukumannya itu bukan terhadap dia, tetapi juga diteruskan ke anak cucunya. Hal ini juga sama saja terhadap hukuman terhadap Filistia, yaitu keturunannya itu akan dihabiskan, akan dimusnahkan, dibunuh, dan tidak ada yang tertinggal. Dengan tanpa anak cucu, kejahatan dari raja dan umat yang jahat itu dimaksudkan tidak diteruskan untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, kalau kita melihat bukan itu saja, negerinya pun kena getah, tempatnya pun di mana dia memerintah dimusnahkan oleh Tuhan, disapu bersih dengan kehancuran yang luar biasa, sehingga hanya dihuni oleh binatang liar, seperti landak padang gurun dan air rawa saja, bukan tempat penghuni manusia. Sekali lagi di bagian ini di pasal 14, kita belajar Tuhan semesta alam tidak menutup mata terhadap umatnya yang menderita, yang ditindas, yang diperas oleh orang lain, bahkan oleh bangsa lain. Bagi orang yang tertindas dan sengsara, ada pengharapan. Harapan yang sebenarnya itu terletak hanya di dalam Tuhan saja, bukan pada manusia. Orang yang sangat berkuasa sekalipun, Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang baik kepada umatnya yang mau berseru dan kembali kepadanya. Yesaya 14 menunjukkan Tuhan dapat merancang dan merencanakan. Dan kalau Tuhan sudah merancang, merencanakan, tidak bisa ada yang menggagalkan. Tuhan mau menolong umatnya kembali yang datang kepadanya dan berseru minta tolong. Jadi, marilah kita semua kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyesali semua perbuatan kita yang salah dan yang berdosa. Tuhan yang bermurah hati itu dan setia akan kembali menolong umatnya.
dan akan dilepaskan dari jeratan-jeratan orang-orang yang tidak baik. Tuhan akan bermurah hati. Tuhan akan setia melindungi umat-Nya. Dan tempatnya di mana kita berada, dulu kalau sudah dibuang akan dikembalikan. Dan kita bisa berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dan kalau kita menaatinya, baiklah kita dari sini belajar, datanglah kembali kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan membantu kita hari ini supaya datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang baik. Marilah kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami semua. Umat manusia yang kuat, pemimpin yang kuat, itu pun akan jatuh. Dan Tuhan juga kami ini diajarkan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami semua. Tuhanlah yang harus kita berharap. Karena Tuhan itu akan membantu umat-Nya yang sengsara. Akan diberi tempat perlindungan. Tuhan, di dunia ini banyak sekali hal-hal yang membuat kami takut. Kami bisa berharap dan berlindung kepada Engkau. Tidak kepada yang lain. Dan Engkau Tuhan, di sini kami juga belajar. Tuhan itu ternyata adalah Tuhan yang adil. Dan menghukum adalah bangsa yang sombong, dan Tuhan akan melaksanakan, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Sekarang marilah terima berkat daripada Tuhan. Semoga Allah memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan Allah baik hati dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan Allah mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.